حياة لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Ibu pengurus Mushola Ar-Rasul, kemudian yang hormati Bapak Ibu yang hadir malam ini beserta generasi muda, anak-anak kami, umumnya ialah sidang jemaah rahimahullah. Pertama, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah telah memberikan kepada kita nikmat kesempatan untuk mengisi malam ini dengan ibadah kepadanya. Karena banyak kiranya di malam yang ke-11 ini saudara-saudara kita yang mungkin barangkali sudah tidak tampak lagi oleh kita bersama melakukan ibadah terkhusus di mushola kita dengan berbagai alasan, apakah itu faktor-faktor yang syar'i dan yang sangat menyedihkan bila iman itu yang lemah sehingga tidak bergerak hatinya untuk istiqomah melakukan ibadah di bulan yang penuh dengan berkah ini, bulan Ramadan. Maka kita yang hadir insyaallah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan, Allah kuatkan iman kita sehingga kita istiqomah, tetap bertahan memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan sampai nanti di penghujung Ramadan dan berlanjut tentunya setelah Ramadan. Salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam ini saya diperkenankan untuk mengisi dari kajian pada malam ini yang tentunya apa yang akan kita sampaikan adalah kaji yang berulang-ulang. Karena sesungguhnya kaji itu Bapak Ibu telah disampaikan jauh-jauh hari oleh baginda Rasulullah beserta sahabat dan para ulama. Namun barangkali kita manusia mempunyai sifat pelupa sehingga perlu untuk selalu diingatkan. Sebagai bukti, jangankan ditanya tentang ilmu agama yang kita dapatkan pada 10 tahun yang lalu, tapi coba kita sampaikan apa yang telah kita dapatkan dari para guru kita pada malam kemarin. Barangkali hanya sedikit di antara kita yang mampu untuk mengingat apa kaji yang disampaikan oleh guru kita malam sebelumnya. Begitulah manusia. Maka oleh karena itu perlu kiranya untuk selalu mengingatkan dalam kebenaran, dalam ketakwaan, supaya kita bisa istiqomah dalam beribadah. Nah, untuk malam ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berangkat kita dengan apa yang telah Allah sampaikan dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikah ghiladan sidadan la ya'suna Allah ma amarallahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam ayat ini Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan arti keseluruhan dari ayat ini, kita coba untuk menjelaskan dari awal ayat ini. Allah mengatakan, mengingatkan, memanggil kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Kita teringat dengan apa juga yang telah Allah katakan dalam Al-Quran tentang sesuatu hal yang penting, seperti perintah untuk melakukan ibadah puasa. Allah menjanjikan la'allakum tattaqun, tapi diawali oleh Allah dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Siapa itu? Orang yang beriman. Syarat utama ketika Allah berikan ketakwaan kepada kita, syaratnya ialah beriman dulu. Kemudian juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menyampaikan, yakninya ialah ketika berlandaskan dengan keimanan melakukan ibadah puasa, maka Allah pun menjanjikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosanya yang telah berlalu. Syaratnya apa? Agar diampuni dosa yang telah berlalu itu oleh Allah, syaratnya adalah beriman dulu. Begitu juga dalam Al-Quran surah At-Tahrim ini ayat 6, bahwa yang akan mampu untuk menjaga dirinya, keluarganya dari api neraka adalah orang yang beriman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka kita akan bertanya, apakah yang dikatakan orang beriman itu adalah orang yang mana dia mengakui secara lisan barangkali bahwa Allah itu Tuhannya? Apakah sekedar itu? Kita akan coba melihat bahwa ternyata kesempurnaan iman seseorang ketika dia meyakini dengan hatinya, dengan lisannya, dan dibuktikan dengan perbuatannya tentang apa yang ada pada rukun iman. Apa rukun iman yang pertama, Bapak Ibu? Rukun iman yang pertama, percaya kepada Allah. Maka membuktikan dia itu percaya kepada Allah adalah sebagai bentuk dia beriman kepada Allah. Iman itu keyakinan, kepercayaan. Dia percaya kepada Allah, buktinya adalah dia menjalankan, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Apa perintah Allah? Perintah Allah adalah salah satu, kita ambil ibadah yang paling utama. Aqimis
mendirikan, menegakkan sholat. Nah, itu ibadah yang paling utama, Bapak Ibu. Kembali kita ke poin iman tadi. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, maka di situ terangkum bahwa orang itu telah menegakkan sholat. Telah menegakkan sholat. Karena sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Kenapa kita katakan ibadah yang paling utama? Banyak hadis, banyak ayat yang mengatakan hal tersebut. Dan ternyata juga Bapak Ibu kaum muslimin, para ulama juga mengatakan bahwa dalam ibadah sholat itu pada hakikatnya terangkum semua rukun Islam. Rukun Islam yang pertama membaca apa, Bu? Membaca 2 kalimat syahadat. Ada enggak dalam sholat kita baca? Ada enggak, Bu? Ada. Ada dalam sholat. Yang kedua sholat. Yang ketiga apa yang ketiga? Membayar zakat atau melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Puasa ya. Ada dalam sholat pada hakikatnya. Boleh tidak kita makan dan minum dalam sholat? Tidak boleh. Kita harus puasa. Waktu sholat kita puasa. Menahan makan dan minum. Tidak boleh kita waktu sholat makan ataupun minum. Memakan kembali makanan yang tersisa di gigi kita umpamanya. Ya. Jadi puasa hakikatnya ada dalam sholat. Zakat juga seperti itu. Ya. Kita menginfakkan, menyedekahkan waktu kita, tenaga kita kepada Allah untuk beribadah kepadanya melalui sholat. Yang barangkali waktu kita itu bisa kita pergunakan untuk aktivitas lain, untuk mencari nafkah dan lain sebagainya, pekerjaan. Tapi tidak, kita sedekahkan kepada Allah untuk beribadah kepadanya. Kemudian rukun Islam berikutnya apa? Naik haji. Kemana kita naik haji? Ke Mekah, ke Baitullah. Dalam sholat kita menghadap juga ke Baitullah, menghadap ke Mekah, ke Ka'bah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin, bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang mana dia menegakkan sholat. Dia tegakkan sholat. Hari ini kita melihat sangat-sangat menyedihkan, ya, bahwa banyak di antara umat Islam itu yang mana dalam perkara sholat hanya menyisahkan waktu-waktu yang tersisa saja, ya kan? Karena ukurannya Bapak Ibu ketika, ya kan, terutama Bapak laki-laki, ketika sholatlah yang jadi utama bagi kaum muslimin, maka dipastikan setiap waktu sholat datang pasti saf itu penuh, pasti penuh. Tapi kan tidak, ada cuma 1 saf, 2 saf, 3 saf. Tapi kalau jamaah di sini saya yakin, insya Allah mudah-mudahan di Ramadan ramai, lebih-lebih setelah Ramadan pasti ramai juga seperti ini nih sholatnya di sini. Iya Pak? Insya Allah, ya kan? Kalau di tempat lain tidak Pak Ibu. Di tempat lain itu jangankan menunggu setelah Ramadan, ya kan? Bertahan sampai Ramadan selesai saja mereka tidak sabar, sehingga masuk pekan kedua ini sudah nggak ada lagi. Yang jemaah tetap saja yang tinggalin. Ya. Kalau siku enggak, siku masih kami nampak nama Pak. Ini satu contoh Bapak Ibu. Maka jelas, ya kan?
kemaksiatan itu merajalela. Anak durhaka kepada orang tua, istri juga durhaka kepada suami, suami juga tak sabaran, mudahnya KDRT. Tak bisa menjaga dirinya, jangankan menjaga keluarganya, menjaga dirinya agar bisa sabar, menghindari bujukan rayuan setan, tak bisa dia. Kenapa? Karena dia tidak menegakkan sholat. Tidak menegakkan sholat. Makanya Allah panggil orang beriman, karena orang berimanlah yang akan mampu menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Sementara hari ini orang itu banyak yang separuh imannya. Karena definisi dari orang beriman itu tadi. Percaya kepada Allah dengan pembuktiannya dia salat, percaya kepada malaikat dengan pembuktiannya ketika dia sendiri dia tetap jaga dirinya dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan. Kenapa? Karena dia mempercayai ada malaikat di sebelah kanan dan kiri yang akan mencatat apapun perbuatan saya. Nah, ini orang beriman. Orang lain mungkin bisa dikecoh, gaya-gaya mentok, pucik-pucik pasi wajahnya mentok uang puasu bawahnya ya. Nah, layu-layu, kemana-mana boken sarung. Nah, kalau di kampung itu Pak Ibu, anak-anak muda tuh kalau bulan puasa kemana-mana boken sarung, tentu aku entahlah, ya kan? Mudah-mudahan untuk sholat gitu kan, tapi kenyataannya tidak. Untuk simbolnya lolo tak lolo, cuman ilmu dia boken sarung. Nah, simbol bahwa ini sedang berpuasa mungkin itu. Kalau Allah. Coba lihat Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, hari ini begitu banyak kasus-kasus ya, yang terjadi di tengah keluarga, ya kan? Banyak kasus itu. Mohon maaf, seperti umpamanya ada seorang ayah yang berani, ya kan, berbuat asusila kepada anak perempuannya, ya kan? Ada seorang istri berani untuk selingkuh dengan sekian teman dari suaminya, ya kan? Ada suami juga seperti itu. Nah, itu persoalannya. Maka jangan berharap kaum muslimin, tentu tetap kita berharap sesungguhnya, tapi kalau dengan kondisi hari ini, jangan berharap nagari umpamanya kecamatan, kabupaten, provinsi ataupun negara kita terhindar dari yang namanya musibah, ya kan? Atau tercipta masyarakat yang madani, jauh itu. Kenapa? Karena kondisi dari rumah tangga, keluarga hari ini seperti itu. Ada yang lebih baik, ada yang lebih baik daripada itu. Apa umpamanya? Suami sudah rajin beribadah, rajin ke masjid, rajin ke musola, tapi aman disayangkan dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Ya? Dia hanya menyelamatkan diri sendiri. Dia tidak mau tahu tentang istrinya, dia tidak mau tahu tentang anaknya. Ini saja yang rajin ke musola. Yang anak mana? Anak main marcun di luar. Ada sama sikor kan? Kalau topik lain aku manggi pengajian, itu berpacul-pacul suruh rambut suruh marcun. Nah, sikor ada terpengaruh. Kita mau sebentar lain, tidak kena. Nah, itu Bapak Ibu. Ada seorang ibu-ibu juga seperti itu. Kemana-mana hadir BKMT, tidak pernah absen. Tapi anak gadisnya pernah dia selamatkan dari api neraka dengan mengajak anak perempuannya itu ikut bermajelis. Nah, ini yang terjadi. Orang tua sibuk dengan kegiatan keagamaan, alhamdulillah, anaknya tidak pernah diajak. Padahal Allah katakan,
anfusakum wa ahlikum. Nah, pelihara dirimu. Oh, kalau sudah kita pelihara diri kita, kita sudah sholat, kita sudah aktif dalam bermajelis ilmu, maka juga pelihara keluargamu. Pelihara keluarga kita. Apa contohnya? Anak kita laki-laki sudah balik, maka wajib harus dibawa untuk sholat. Kalau dia tidak mau, itulah saatnya kita marah. Itu kalau berang kita di situ Bapak Ibu, wajar, tepat itu. Tapi kan tidak. Dalam perkara itu tidak berang. Dalam perkara hal yang tidak perlu dipersoalkan, hanya persoalkan tuh. Ya kan? Nah, cuma dalam perkara yang penting ini, Bapak Ibu, yang ayahnya itu berang, bongi selalu sudah tahu, ya kan? Orang tahu. Ya. Kalau ada namanya langsung dilacui, gitu kan? Sehingga memang ini memahami bahwa dalam perkara sholat orang tua ambo tidak ada tawar menawar, ya kan? Kalau perkara sholat kok tidak bisa dipagaran orang tua borong. Sampai begitu apa yang tertanam ini. Sehingga ada keseriusan dia. Kalau sholat itu wajib, gitu kan? Tapi tetap orang tua harus mencontohkan. Nah, cuman banyak kan Bapak Ibu, ambo kebetulan guru TPA juga. Ketika ada pendidikan subuh gabungan tuh, kena lagi itu himbau tuh bahwa orang tua anak sekaligus sholat subuh berjamaah. Tapi tidak yang orang tua punya antar anaknya subuh-subuh, yang ini balik ke rumah lagi. Padahal yang sebenarnya wajib sholat subuh itu adalah orang tua. Anakku dalam rangka pembinaan namanya itu. Tidak. Inilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah kondisi dari keluarga umat Islam rata-rata pada hari ini, terutama di tanah datar. Karena ukurannya kita lihat di situ. Kehadiran dari kaum muslimin di tempat ibadah. Di waktu sholat, berapa persen yang hadir melakukan sholat dari sekian banyak masyarakat sekitar itu. Karena aku penceramah Bapak Ibu, coba pindah-pindah lagi kajian tuh nampak doa kan? Aku rami kok mah, aku pegang, aku rami gitu kan? Gitu. Itu kondisinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, maka dalam rangka untuk bagaimana menjaga keluarga kita agar dia betul-betul terpelihara dari siksa api neraka, maka kita akan berikan beberapa langkah atau tipsnya sebagai penutup. Yang pertama, mari mulai dari orang tua untuk memperbaiki kualitas diri. Kita ciptakanlah lingkungan yang islami, ya kan? Jangan lingkungan islami itu adanya di tempat ibadah saja. Ketika bersama-sama di situ Bapak Ibu, ya, kita jaga adat kita, lisan kita jaga. Tiap semua time mengucap astagfirullah, masya Allah, subhanallah. Tiba di rumah, keluar kata-kata binatang ke anak umpamanya, ya kan? Jangan itu. Kita biasakan untuk membaca Al-Quran bersama, bermajelis. Dan momentum Ramadan sangat tepat kiranya untuk membiasakan bersama Al-Quran dengan keluarga. Tapi kalau tidak terbiasa, kawan-kawan, jangan cuma dulu yang nggak pade. Biasanya coba pulau latihannya, ya kan? Iman kau harus dijaga terus. Kalau kita biasa, biarlah seketek mengaji nggak sebaris, 2 baris, tapi tetap bersama keluarga. Kemudian yang ketiga, tak salah kita untuk melihat setiap ayat yang kita baca, coli pululah arti dan terjemahannya, gitu kan? Sehingga kita tahu. Mulai dulu Bapak Ibu dari bacaan sholat yang kita baca, mulai situ dulu. Bagaimana kita mengintegrasikan ajar Al-Quran dalam keseharian. Setiap apapun ujian, setiap apapun persoalan,
selalulah dikaitkan dengan ayat-ayat Allah. Betul kan? Apapun itu Allah, apapun Allah. Seperti umpamanya di waktu kita mau membangunkan anak kita, mau menyuruh tidur, sampaikan kepada mereka, tidurlah lena hari dan malam, besok terlambat sholat subuh kebaikan terhadap apa yang telah Allah katakan dalam Al-Quran surat Tahrim tadi. Bagaimana kita jaga diri kita jaga keluarga kita, di situ suami, istri, anak kita jaga dari api neraka. Dan tentu kiranya segala sesuatu itu mulai dengan diri kita pribadi, kemudian istiqomah dalam hal itu, walaupun sedikit kebiasaan yang baik itu, tapi kita telah mulai. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjaga iman, diri, keluarga dari segala bentuk cobaan, ujian dan rayuan setan laknatullah alaih. Demikian, perbanyak maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.